Kalau orang mencuri dikit dipotong, nggak berani mencuri banyak. Betul? Satu saja saudara, mencuri potong tangan, se-Indonesia nggak berani lagi mencuri saudara. Betul? Betul? Satu saja saudara potong tangannya karena dia mencuri saudara. Se-Indonesia pejabat nggak ada yang berani untuk korupsi saudara. Jadi jangan nyala-nyalain hukum Islam. Hukum Islam kadaluarsa. Hukum Islam udah zaman dulu. Hukum Islam udah nggak relevan. Justru karena kita meninggalkan ajaran Islam, saudara, pencuri kita nggak potong tangan, akibatnya sekarang korupsi merajalela. Triliun-triliunan bangkrut ini negara. Kenapa? Karena kita tidak kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah maka itu di sini saya mau tanya semuanya nih, semua. Saudara siap berjuang buat Islam? Siap setia kepada Allah? Siap setia kepada Rasulullah? Siap untuk menerima hukum Allah? Hukum Allah adil tidak? Hukum Allah adil tidak? Bagus tidak? Yakin? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha sempurna? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah mudah-mudahan saudara, saya sengaja di mana-mana ceramah saudara saya ingatkan, kita nggak boleh kompromi dengan koruptor saudara. Koruptor harus dihukum karena mereka yang bikin gara-gara korupsi pabrik banyak bangkrut, BUMN bangkrut di mana-mana saudara. Orang kehilangan mata pencaharian. Begitu orang sudah nganggur saudara, kalau imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat ada yang bunuh diri saudara. Ada yang bunuh diri saudara. Bahkan ada juga orang begitu pusing punya istri, punya anak saudara. Sementara pencarian tidak ada. Saudara kesana kemari minjem nggak dapat. Berapa banyak? Bunuh diri sekeluarga saudara. Kadang-kadang dia jual anaknya, dia jual istrinya. Ini semua gara-gara koruptor. Nggak boleh kita biarkan saudara. Kita perhatikan di mana-mana. Orang sulit cari kerja saudara. Sementara koruptor seenak-enaknya triliun-triliunan. Maka itu saya mau tanya semua, siap perang lawan koruptor? Siap. Ditarakan perang lawan koruptor. Di Jakarta perang lawan koruptor. Di semua daerah perang lawan koruptor. Koruptor nggak boleh dibiarkan di negeri ini. Betul? Nggak banyak, malu sudah. Kolong meja. Nah begitu kita reformasi, saudara, korupsinya naik pangkat di atas meja. Hilang, malunya udah mulai hilang. Korupsinya di atas meja. Kemarin 10 tahun korupsinya sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Kacau tidak? Memang gitu sekarang saya tanya. Nih Bapak Presiden kita nih, yang sekarang yang baru Bapak Presiden Prabowo sudah bertekad. Kata beliau siap untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Saudara, dari sini lawan oligarki, lawan yaitu daripada koruptornya, saya sampaikan bahwa para habaib, para ulama bersama rakyat siap berdiri paling depan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia. Betul. Angkat tangan semua, takbir. Siap ganyang koruptor, siap ganyang mafia, siap ganyang oligarki, siap bantu presiden, siap bela presiden, siap bela agama. Siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi serius, betul. Betul. Sebab kemarin presiden saudara ada menyampaikan, saya ini diancam sama mafia, diancam sama oligarki. Jangan takut. Ulama habaib siap bantu presiden. Gak boleh takut sama mafia dan oligarki. Betul. Sekali lagi siap bela presiden, siap bantu presiden. Takbir. Sallu ala Nabi.
Nah, maka itu saudara kita harus serius untuk perang lawan koruptor. Saudara 10 juta udah dipotong tangannya. Mencuri saudara udah dipotong tangannya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau mencuri 4-5 juta udah dipotong tangan, terus kalau korupsi 1 triliun bagaimana? Ayo, saya ditanya, Habib ini bagaimana hukum yang pantas buat koruptor? Sampai miliaran triliunan. Saya bilang hukum mati. Penggal saja, betul. Setuju tidak? Saya diprotes. Habib Rizik ekstrim. Masa orang dipotong kepala? Enggak. Tapi kalau dia mencuri 1 triliun, mencurinya pakai apa? Ayo, pakai tangan atau pakai ini? Pakai apa? Pakai otak. Otaknya di mana? Potong kepala. Setuju? Takbir. Takut amat sih saudara menghukum koruptor, saudara. Makanya hukum Islam itu adil, cerdas, lugas, dan solutif. Saudara, kalau orang mencuri dikit dipotong, nggak berani mencuri banyak. Betul? 1 saja saudara, mencuri potong tangan. Se-Indonesia nggak berani lagi mencuri, saudara. Betul? Betul? 1 saja saudara, potong tangannya karena dia mencuri, saudara. Se-Indonesia pejabat, nggak ada yang berani untuk korupsi, saudara. Jadi jangan nyala-nyalain hukum Islam. Hukum Islam kadaluarsa. Hukum Islam udah zaman dulu. Hukum Islam udah nggak relevan. Justru karena kita meninggalkan ajaran Islam, saudara, pencuri kita nggak potong tangan, akibatnya sekarang korupsi merajalela. Triliun-triliunan bangkrut ini negara. Kenapa? Karena kita tidak kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah maka itu di sini saya mau tanya semuanya nih, semua. Saudara siap berjuang buat Islam? Siap setia kepada Allah? Siap setia kepada Rasulullah? Siap untuk menerima hukum Allah? Hukum Allah adil tidak? Hukum Allah adil tidak? Bagus tidak? Yakin? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha sempurna? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah mudah-mudahan saudara, saya sengaja di mana-mana ceramah saudara saya ingatkan, kita nggak boleh kompromi dengan koruptor, saudara. Koruptor harus dihukum karena mereka yang bikin gara-gara korupsi pabrik banyak bangkrut, BUMN bangkrut di mana-mana, saudara. Orang kehilangan mata pencaharian. Begitu orang sudah nganggur, saudara, kalau imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat, ada yang bunuh diri, saudara. Ada yang bunuh diri, saudara. Bahkan ada juga orang begitu pusing, punya istri, punya anak, saudara. Sementara pencarian tidak ada, saudara, kesana kemari minjem gak dapat. Berapa banyak? Bunuh diri sekeluarga, saudara. Kadang-kadang dia jual anaknya, dia jual istrinya. Ini semua gara-gara koruptor. Nggak boleh kita biarkan, saudara. Kita perhatikan di mana-mana orang sulit cari kerja, saudara. Sementara koruptor seenak-enaknya triliun-triliunan. Maka itu saya mau tanya semua, siap perang lawan koruptor? Siap. Di Tarakan perang lawan koruptor, di Jakarta perang lawan koruptor, di semua daerah perang lawan koruptor. Koruptor nggak boleh dibiarkan di negeri ini, betul? Takbir! Saudara, jadi dari apa yang saya sampaikan barusan, saya berharap umat Islam di Tarakan semua bersatu. Yakinlah, kalau Anda bersatu, nggak ada yang berani ganggu Anda, saudara. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Tentara polisi aja nggak berani ganggu Anda kok. Kalau Anda bersatu, tapi kalau Anda sendiri-sendiri, sebentar musuh nginjak Anda. Betul? Betul? Ini kalau Tarakan nggak bersatu, memang saya bisa nih hadir di sini. Nggak bisa, saudara. Bisa saya hadir di sini, bisa saya bicara di atas panggung. Nggak bisa. Kenapa malam ini saya bisa ada di sini? Kenapa saya duduk di sini? Karena Anda bersatu, saudara. Karena Anda bersatu, semangat tabligh tetap harus digelar. Jemput Habib di pelabuhan. Antar Habib ke panggung. Habib musik ceramah. Itulah buah daripada persatuan. Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup umat di Tarakan. Takbir. Maka itu selanjutnya persatuan ini harus tetap dijaga. Setuju? Nah dalam kesempatan ini tidak lupa. Saya sampaikan secara khusus terima kasih saya
pada Bapak Gubernur, yaitu daripada Kaltara, begitu juga Ketua DPRD-nya, saudara, dan juga Bapak Kapoldanya, saudara, semuanya. Tadi saya ketemu tadi siang dengan Ketua DPRD Kaltara, saudara. Saya ketemu, saya ngobrol, beliau sampaikan berbagai macam informasi dari Gubernur maupun dari Kapolda dan lain sebagainya. Semua ikut mendukung acara ini dan kita ucapkan terima jazakumullahu khairal jasa. Kemarin juga waktu di Berau luar biasa. Kalau di Berau ya bupatinya, wakil bupatinya, kapolresnya, kapolseknya semua bersatu. Semua hadir di masjid semua. Semua ikut maulidan saudara. Alhamdulillah. Dan di sini juga alhamdulillah saudara. Kita lihat Bapak Kapolresnya, Bapak Kapolseknya semenjak saya datang tadi, saudara betul-betul membantu jaga keamanan. Nah saya sampaikan di sini, kita tabligh nggak pernah ribut sama orang. Betul? 40 tahun saya berdakwah. 40 tahun saya pindah dari mimbar ke mimbar, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, saudara. Dari Sabang sampai Merauke. Saya ceramah, selesai ceramah, saudara, nggak pernah ada umat ribut. Nggak ada umat tuh baku hantam. Nggak ada umat itu, saudara, yang bawa lewang, bawa golok, bunuh-bunuhan. Ada? Ada? 40 tahun saya ceramah. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak ada, saudara, yang seperti itu. Yang ada, saudara, kalau saya ceramah, selesai umat disediain nasi kebuli. Maupun panitia. Di Jakarta begitu, saudara. Kadang-kadang habis ceramah, selesai ceramah, panitia rame-rame minta foto-foto. Betul? Betul? Ada gak ribut-ribut? Kecuali kalau kita diganggu. Betul? Betul? Nah kalau umat Islam saudara lagi maulid dan lagi qiyam, ada orang dari luar datang mau ganggu kita, kira-kira kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap jaga pengajian, siap jaga majelis taklim, siap jaga pondok pesantren, siap jaga masjid, takbir sampai saudara. Nah kenapa nggak nyampe? Karena mereka terus didorong mundur oleh laskar saudara. Ya, akhirnya laskar mereka serang, pakai golok saudara, pakai parang saudara. Nah karena diserang, laskar Islam melawan. Ya, orang kalau diserang wajib melawan, betul? Begitu dilawan, mereka tumbang saudara. Yang pecah kepalanya saudara. Yang jatuh, yang pingsan, bubar, mabur semuanya saudara. Alhamdulillah. Begitu udah mabur, besoknya mereka rame-rame ke kantor polisi. Melapor. Kami dipukuli sama laskarnya Habib Rizik. Yeay. Lalu yang nyerbu, lu yang lapor. Mau juga kita yang lapor. Betul? Betul? Wah di TV kami kebal bacok. Wah bacok-bacok badan. Ternyata dikeprok me batu bata. Enggak kebal saudara. Pecah kepalanya. Dia belajar ilmu kebal dari senjata tajam. Dia belum belajar ilmu kebal dipanting sama pot, saudara. Kacau tidak? Tapi itu pun ributnya bukan di lokasi pengajian. Pengajian aman. Bahkan umat gak tahu kalau di belakang ada ribut, saudara. Umat tetap dengerin pengajian. Umat tetap dengerin salawat. Saya ceramah, umat mereka gak tahu. Umat yang hadir ribuan gak tahu kalau di belakang laskar-laskar ini lagi mempertahankan pengajian, saudara. Subhanallah. Nah jadi sekali lagi kami mengadakan pengajian 40 tahun. Kami nggak pernah ribut kemana-mana saudara. Nah jadi jangan memfitnah. Tapi berisik radikal, ekstrim, pemecah NKRI, pemecah belah bangsa. Enak aja tuh ngomong, lu ngomong sama tembok. Yang nggak bisa jawab, betul? Nah sekarang saya mau tanya di sini nih semua nih, saya ceramah, ada ngadu domba bangsa? Ada ngadu domba rakyat? Ada tidak? Ada pecah belah NKRI. Bahkan kita siap jaga NKRI. Betul? Siap jaga NKRI. Siap jaga Indonesia. Hidup NKRI. Hidup Indonesia. Hidup Tarakan. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah maka itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Begitu juga Bapak Bupatinya. Begitu juga kepada Bapak Kapolda, Kapolres maupun Kapolseknya. Terima kasih yang sudah bersusah payah mengerahkan semua anak buahnya, saudara, untuk menjaga keamanan. Bahkan tadi juga ikut mengawal kami
Dari Berau sampai di pelabuhan sini 4 jam perjalanan laut. Karena memang dari Berau kemarin nggak ada pesawat. Saya tadi udah niat kalau ada pesawat saya mau naik pesawat. Saya mau turun di bandara, saudara. Siapa sih yang mau ngancem-ngancem kita bandar narkoba? Bukan. Betul. Saya mau tanya, Habib Rizik bandar narkoba bukan? Mafia bukan? Teroris bukan? Koruptor bukan? Ya kok mau dihadap? Ye, lu bisa gak? Ye, ayo rame-rame. Saya mau tanya sekali lagi ya, Habib Rizik koruptor bukan? Oligarki bukan? Mafia bukan? Bajingan bukan? Bandar narkoba bukan? Mafia bukan? Teroris bukan? Kok mau dihadang? Ye, udah paham ya?